Super Garuda Shield 2025 digelar di Indonesia, diikuti 17 negara. Bocah laki-laki tewas ditembak tetangganya di Amerika Serikat. Penyelamatan anjing di jalan raya berhasil bertemu pemiliknya. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke China. Lawatan ini sukses menandai penguatan hubungan Indonesia-China di bidang strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu malam, 3 September 2025. Usai kunjungan kerja ke Tiongkok atau China selama 1 hari penuh. Prabowo kembali ke tanah air usai menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan perlawanan rakyat Tiongkok dan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Prabowo menggunakan baju safari coklat, celana hitam, dan peci hitam disambut Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi usai turun dari pesawat. Kehadiran Prabowo di Tiongkok sekaligus menandai penguatan hubungan Indonesia-Tiongkok di tengah momentum perayaan nasional negeri Panda. Di Tiongkok, Prabowo menghadiri parade militer dan jamuan makan siang bersama sejumlah pemimpin negara. Dalam pertemuan bilateral, Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap pemerintahan Prabowo dalam pemulihan stabilitas dalam negeri maupun pembangunan ekonomi Indonesia. Prabowo menyambut baik komitmen tersebut dan menekankan hubungan Indonesia-Tiongkok saat ini berada pada masa yang terbaik. Kedua negara bertekad memperluas kerjasama di sektor strategis mulai dari perdagangan, investasi, hingga ekonomi digital dan pertanian demi mendorong hasil nyata bagi kedua pihak. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Staf Korea Utara membersihkan dan membawa pergi kursi, meja, dan tempat minum usai digunakan Kim Jong-un. Setelah pertemuan Kim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, diduga tujuannya menghilangkan jejak DNA pemimpin Korea Utara. Sebuah video menampilkan staf Korea Utara membersihkan kursi, meja, dan membawa pergi gelas yang digunakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un usai pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Diduga tindakan tersebut sebagai upaya menghilangkan semua jejak DNA pemimpin Korea Utara sebagai langkah keamanan tambahan. Dilaporkan pertemuan antara Kim dan Putin usai menyaksikan parade militer besar di Beijing bersama Presiden China Xi Jinping Rabu 3 September 2025. Selain menunjukkan kedekatan ketiga negara, acara tersebut sebagai momen propaganda Kim di tengah isolasi internasional Korea Utara. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyaksikan latihan Super Garuda Shield 2025 di Sumatera Selatan pada Rabu 3 September 2025. Latihan gabungan melibatkan ribuan personel dari 17 negara. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meninjau latihan puncak Super Garuda Shield 2025 di Pusat Latihan Tempur di Batu Raja, Sumatera Selatan. Di sini, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI menyaksikan Combined Arms Live Fire Exercise menampilkan kemampuan tempur terpadu lintas matra. Unjuk kemampuan meliputi penembakan artileri dan roket jarak jauh, serangan udara terintegrasi, serta gerakan pasukan darat berlangsung secara simultan. Rangkaian manuver ini menjadi bukti nyata interoperabilitas prajurit TNI dengan tentara dari negara sahabat. Latihan gabungan multinasional terbesar di kawasan ini melibatkan ribuan personel dari 17 negara. Selain operasi darat, laut, dan udara, Super Garuda Shield 2025 mencakup latihan di domain siber.
Ini sebagai komitmen seluruh peserta meningkatkan profesionalisme, memperkuat kesiapan sekaligus membangun kapasitas bersama dalam menghadapi tantangan keamanan global di masa depan. Panglima TNI menegaskan, Super Garuda Shield bukan sekedar latihan tempur, melainkan wadah mempererat kerjasama militer antar negara. Diharapkan latihan ini mencetak prajurit tangguh, adaptif dan siap menghadapi dinamika lingkungan strategis, serta memperkuat peran Indonesia sebagai bagian penting menjaga perdamaian regional maupun global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang remaja Brianna Gay tewas dibunuh dua remaja seusianya pada Februari 2023. Sang ibu mengenang kematian sang anak dan menyebut perilaku korban berubah drastis karena kecanduan smartphone. Brianna Ghey had been an outgoing and happy child. Brianna Gay tewas ditikam sebanyak 28 kali di sebuah taman pada 11 Februari 2023. Pelakunya sepasang remaja sebaya korban, mengaku memiliki fantasi gelap soal kekerasan dan penyiksaan. Identitas kedua pelaku dirahasiakan karena masih di bawah umur. Ibu korban, Esther, mengaku Brianna Gay sebagai anak yang ramah dan ceria ketika masih kecil. Namun, usia 14 tahun sebelum tewas dibunuh, perilakunya berubah karena kecanduan smartphone berdampak negatif dalam kehidupannya, dikutip dari The Independent Jumat 5 September 2025. Brianna merupakan transgender, alami masalah kesehatan mental, gangguan makan, dan melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Ibu Brianna baru menyadari usai kematian sang anak karena banyak konten berbahaya dikonsumsinya. Selanjutnya, Esther mengirim surat terbuka menyerukan larangan dan hukum penggunaan ponsel di sekolah. Pemirsa, informasi selanjutnya saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun di Houston, Texas, Amerika Serikat tewas ditembak tetangganya lantaran prank dengan cara mengetuk pintu tetangga lalu kabur. Seorang tersangka ditahan polisi. Permainan Ding Dong Ditch di Amerika Serikat berujung kematian. Seorang bocah berusia 11 tahun di Houston, Texas tewas ditembak saat bermain permainan mengetuk bel pintu lalu lari. Saat itu, korban bermain Ding Dong Ditch bersama dua temannya pada Sabtu malam 30 Agustus 2025. Ketiganya melarikan diri usai mengetuk pintu tetangga. Polisi menjelaskan seorang anak laki-laki ditembak dari belakang. Pria diduga bertanggung jawab atas penembakan tersebut sudah ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Polisi menyita beberapa senjata dari rumah pelaku. Pejabat penegak hukum Louisiana mengeluarkan peringatan bagi anak-anak dan orang tua mereka. Kasus ini menambah daftar panjang insiden tragis merenggut nyawa. Sebelumnya, kasus serupa terjadi di California dan Virginia berujung maut. Pemirsa, seorang pria ditangkap karena meletakkan bom Molotov di dekat stasiun di kota Washington DC, Amerika Serikat. Bom tersebut rakitan pelaku. Seorang pria tertangkap kamera meletakkan sebuah bom Molotov di dekat stasiun pemadam kebakaran di pinggiran kota Washington DC, Amerika Serikat. Dilaporkan bom tersebut merupakan buatan tangan pelaku. Polisi memastikan perangkat bom Molotov tidak efektif, tetapi pelaku menargetkan wilayah. Ini semakin berbahaya. Pemirsa, seorang pria terjebak di dalam mobil terbakar di Amerika Serikat. Pemain sepak bola militer Larry Pickett dan ayahnya menyelamatkan korban. Pemain sepak bola Angkatan Darat Larry Pickett dan ayahnya menyelamatkan seorang pria yang terjebak di dalam kendaraan yang terbakar. Saat itu, Pickett dan keluarga dalam perjalanan usai makan malam di New York's Times Square pada Sabtu 30 Agustus 2025.
Mereka melintas di Fort Montgomery, New York. Ayah dan anak mengeluarkan korban tidak dikenal dari mobil sebelum mobil terbakar. Aksi penyelamatan terekam kamera dashboard. Pemirsa, seekor anjing hilang dan berjalan sendirian di jalan raya di Gainesville, Florida, Amerika Serikat. Polisi berhasil menyelamatkan anjing tersebut dan mempertemukannya dengan sang pemilik. Seekor anjing berjalan sendirian ke jalan raya Gainesville, Florida, Amerika Serikat. Petugas melintas dan berusaha mendekati anjing tersebut. Upaya petugas membuahkan hasil. Dilaporkan anjing tersebut bernama Roscoe keluar dari pagar dan berjalan sendirian. Let's go. You Mark? Yes, sir. Let's come get your dog. Come here, bud. We'll put this back on you. Petugas berhasil mempertemukan anjing tersebut dengan pemiliknya. Sang pemilik mengaku bersyukur. Detik-detik penyelamatan anjing dibagikan Alachua County Sheriff dan diunggah oleh Fox News. Absolute love, bud. He was a little skittish at first, but I coaxed him in. So. Scared me. Oh my gosh. Come on, Ross. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap saksikan Mata Dunia. Warga Amerika Serikat hobi berperahu hidupkan industri perahu rekreasi sejak pandemi COVID-19. Makin banyak warga Amerika Serikat menghabiskan waktu dengan menikmati hobi baru berperahu, pemirsa. Tren ini berperan menghidupkan industri perahu rekreasi dan membuka lapangan kerja. Sejak pandemi, aktivitas luar ruangan semakin populer. Kecenderungan ini menghidupkan dan menguntungkan berbagai lini bisnis di Amerika, termasuk industri perahu. Menurut penelitian Asosiasi Produsen Maritim Nasional, industri perahu rekreasi di Amerika Serikat naik 36% antara 2018 hingga 2023, menghasilkan 230 miliar dolar atau 3.500 triliun rupiah. Juga peningkatan 14% lapangan kerja bidang industri rekreasi maritim. Industri ini melonjak paling pesat di Florida, California, dan Texas. Washington DC pun tak ketinggalan. We have a current wait list at this marina, and that wait list has only gotten longer. Padahal hobi perahu atau boating merupakan kegiatan yang mahal. Tergantung gede besarnya perahu kita sih. Kalau yang Aji kan 19 feet, itu bayarnya $200 lah sebulan. Tapi kalau yang lebih gede itu perahunya bisa sampai $600 per bulan. Itu $600 buat nyimpen boat di marina aja. Belum maintenance-nya tiap tahun. Kalau punya boat itu ada aja yang harus dibenerin lah. Setahun itu 2.000 lah, kita ngeluarin 2.000 untuk maintenance aja ya. Untuk parkir di Columbia Island Marina misalnya, biayanya antara 2 hingga $10.000 per tahun berdasarkan panjang perahu. Tapi bisnis tetap ramai. We operate 3 marinas and 6 boathouses in the Washington metropolitan area, all on the Potomac River. And since even before the pandemic, we've seen growth as much as 10 to 15% per year. Menurut Aji, kemudahan akses marina di wilayah Washington DC dan sekitarnya menjadi salah satu alasan mengapa ia memilih punya perahu. Pertama di Indonesia dulu suka mancing gitu, pas kita di Amerika sekarang ada kesempatan untuk mempunyai boat. Kayaknya enak gitu punya boat sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita mau keluar ke laut nggak harus dibawa, tinggal kita ke marina langsung aja gitu. Industri ini pun bermanfaat bagi siswa SMA atau kuliah yang bekerja paruh waktu selama libur musim panas. Mengasah keterampilan baru sekaligus hasilkan cuan. Getting out in nature and being able to relax, getting away from the screens that everybody's so addicted to just experience beautiful weather.
Menurut Aji, tak sedikit teman sesama pemilik perahu yang memilih tinggal di air. Menurut mereka, hidup di air lebih murah daripada bayar sewa apartemen di kota besar. Sehingga terlepas dari biaya-biaya tadi, masih banyak warga yang tertarik. Dari Washington DC, VOA. Pemirsa, dua inovator muda di Mozambik memanfaatkan sumber daya daur ulang untuk meningkatkan kehidupan komunitas mereka. Salah satunya berupaya menyediakan energi terbarukan bagi lingkungannya. Sementara yang lain membuat drone untuk misi keselamatan dan memetakan daerah rawan banjir. Di bawah naungan pohon mangga ini, Nelio Mazivila yang berusia 17 tahun membangun sebuah laboratorium sementara. Di sini ia memperbaiki peralatan elektronik dan rumah tangga menggunakan barang bekas dari perangkat lainnya. A maior parte do material que uso aqui é reciclado, material de sucata, retirado em TVs velhas, amplificadores. Se preciso do material urgentemente, vou até um centro que vendem e compram sucatas. Fora disso, são meus amigos, vizinhos, tem me dado TVs, rádios, eletrodomésticos velhos. Nelio mengatakan ia bisa menyediakan energi bersih dan berkelanjutan serta penerangan dengan baterai dengan memakai inverter yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik untuk menjalankan sebagian besar peralatan rumah tangga dan lampu. Menurut Nelio, alat ini dapat berfungsi di rumahnya, jadi mestinya bisa berfungsi di lingkungan sekitar. O dispositivo é um inversor que inverte corrente contínua de uma bateria para corrente alternada para uso residencial. Com o dispositivo que eu tenho aqui, posso alimentar 3, 4 casas. Tidak jauh dari laboratorium Nelio, Clayton Mishak yang juga berusia 17 tahun memulai penemuannya dengan membuat mobil-mobilan dan robot, meskipun minat utamanya adalah drone. Memakai serat karbon dan FPV atau kamera pandangan orang pertama, ia mengembangkan drone cepat dan kuat yang bisa berguna untuk memetakan daerah rawan banjir dan membantu misi penyelamatan. Usar os drones para lugares que são de difícil acesso para o ser humano, por exemplo, os tempos das cheias. Então foi daí onde eu pensei em fazer os drones, digamos, indestrutíveis, flexíveis e rápidos. Clayton berniat terus melakukan penelitian untuk membawa penemuannya ke tingkat yang lebih tinggi. O que me motivou também foi não deixar Moçambique atrás do conhecimento, vamos dizer assim. Então, como eu tenho conhecimento desses tipos de drones, esses tipos de pesquisas que eles fazem, acabei também por criar uma coisa que eles mostrassem e, pelos vistos, eles estão a dar atenção. Isso é muito bom, é muito positivo, porque vai ajudar o país a dar mais um passo. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal dan tidak pernah bertemu secara langsung, kedua inovator muda ini terus menginspirasi satu sama lain melalui media sosial. Kini mereka berharap ada perusahaan publik, swasta, dan individu yang muncul dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian dan masa depan mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan Mata Dunia. Terus saksikan informasi lainnya hanya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.